Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maulidi Melani, mahasiswa Teknik Elektro B tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pendidikan kewarganegaraan yang baik. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pengetahuan wajib dalam dunia pendidikan, dari jenjang sekolah sampai perguruan tinggi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah paling utama adalah untuk menciptakan civic intelligence, bukan hanya menguatkan moral untuk bangsa dan negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mampu meningkatkan kecerdasan dan kewargaan secara intelektual, sosial, emosional, serta kecerdasan kewargaan secara spiritual. Di Indonesia, istilah pendidikan kewarganegaraan diresmikan pada tahun 1968. Asal mula istilahnya berasal dari bahasa Inggris, Civic Education. Awal ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1970. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk lebih mengenal bangsa. Secara ringkas, pendidikan kewarganegaraan atau PKN diarahkan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral bangsa bagi pelajar sejak dini. Pendidikan ini menjadi patokan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga negara demi kejayaan dan kemuliaan bangsa. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan bernegara, menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri generasi muda penerus bangsa. Pendidikan ini tentunya harus dipadukan dengan penguasaan ilmu dan teknologi, sehingga terciptalah generasi masa depan yang kelak bisa memberikan sumbangsi dalam pembangunan bangsa. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal keadaran ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Dengan cara-cara yang damai dan cerdas, mencetak generasi muda yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air. Adalah tujuannya berikut. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dalam partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan. Generasi muda yang bertanggung jawab akan menyaring pengaruh-pengaruh dari luar, mengambil sisi positif dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai luhur dan moral bangsa. Akhirnya, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap setia kepada tanah air dan bersedia dengan tulus ikhlas untuk menyumbangkan setiap potensinya demi kemajuan tanah air, walaupun mendapat iming-iming popularitas atau harta dari pihak-pihak lain. Baik, selamat siang Bu. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bu, hari ini saya akan mewawancara Ibu perihal pendidikan kewarganegaraan ya Bu. Ya. Sebelumnya silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, nama saya Ibu Ika Setiawati, umur saya 39 tahun, pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Baik, langsung ke pertanyaan saja ya Bu. Iya. Menurut Ibu, mengapa pendidikan kewarganegaraan sangat penting bagi mahasiswa? Pendidikan kewarganegaraan diberikan agar mahasiswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, berdaya saing, disiplin, dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang bertuang dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian menurut Ibu nih, apa sih pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda? Generasi muda sebagai agent of change atau agen perubahan perlu mempelajari pendidikan
Kewarganegaraan tujuannya adalah agar generasi muda dapat berpikir kritis mengenai isu nasional dan internasional yang bisa membawa perubahan menuju Indonesia baik. Selanjutnya, bagaimana cara menjadi warga negara melaksanakan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negaranya? Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara mengaktualisasikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu, tanggung jawab warga negara dapat diwujudkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan wawasan kebangsaan. Kemudian, apa saja contoh tanggung jawab warga negara terhadap negaranya? Membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menaati peraturan yang berlaku di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat, mengharumkan nama bangsa dengan prestasi, melestarikan warisan budaya. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bu. Ya, Bagaimana cara Ibu melaksanakan tanggung jawab di dalam kehidupan bermasyarakat? sebagai warga yang bertanggung jawab, kita harus berusaha menciptakan lingkungan yang aman, tertib, damai, dan sejahtera untuk semua. Hal ini dapat dilakukan dengan cara selalu menjaga kerukunan antar warga dan membuat peraturan yang harus dipenuhi agar di lingkungan menjadi aman. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, selamat pagi Bu. Pagi, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Saya di sini akan mewawancara Ibu tentang pendidikan kewarganegaraan. Baik, sebelumnya silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Sofia. Impor kerjaan. Baik, langsung saja ke pertanyaan ya Bu. Ya, Menurut Ibu, mengapa pendidikan kewarganegaraan sangat penting bagi mahasiswa? ya benar sangat penting. Pendidikan kewarganegaraan diberikan agar mahasiswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Demokrasi, berkeadaban, berdaya saing, disiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Ibu nih, apa pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda? Generasi muda sebagai perubahan perlu mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Tujuannya adalah agar generasi muda dapat berpikir kritis mengenai isu nasional dan internasional yang bisa membawa perubahan menuju Indonesia lebih baik. Bagaimana cara warga negara melaksanakan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negaranya? Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara mengkualisasikan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, tanggung jawab warga negara dapat diwujudkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan wawasan kebangsaan. Apa saja nih contoh tanggung jawab warga negara terhadap negaranya? Contoh seperti membayar pajak, retribusi yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mentaati peraturan yang berlaku di rumah, sekolah, dan
lingkungan masyarakat, mengharumkan nama bangsa dengan prestasi melestarikan warisan budaya. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara Ibu melaksanakan tanggung jawab di dalam kehidupan bermasyarakat? Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita harus berusaha menciptakan lingkungan yang aman, tertib, damai, dan sejahtera. Untuk semua hal ini dapat dilakukan dengan cara selalu menjaga kerukunan antar warga dan membuat peraturan yang harus dipenuhi agar lingkungan menjadi aman. Baik, terima kasih Bu wawancaranya. Iya, sama-sama. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara yaitu kesimpulan pembinaan karakter melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak akan efektif mengantar peserta didik memiliki karakter atau perilaku yang baik. Ini terbukti karena masih banyak dosen lebih cenderung bagaimana peserta didik lebih menguasai materi, menghafal materi atau dengan kata lain lebih cenderung ke penguasaan kognitif dan cenderung mengabaikan aspek afektif atau sikap. Pendidikan karakter merupakan tugas dari orang tua karena karakter pertama kali diajarkan dalam lingkungan keluarga, sehingga orang tua diharap dapat mengarahkan dan membiasakan melakukan hal-hal yang positif. Sayangnya, kebanyakan orang tua tidak mengetahui bagaimana cara mendidik anaknya dengan baik. Dan ada juga yang terlalu sibuk bekerja sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk dihabiskan waktunya bersama-sama anak di rumah dan sekolah. Dan sekolah merupakan wadah atau lembaga sosial yang masih dipercaya dalam merubah karakter peserta didik sehingga menjadi warga negara yang memiliki karakter yang mulia. Keberadaan guru atau dosen merupakan faktor penting dalam pembinaan karakter di sekolah atau kampus. Tentunya sangat sulit jika tugas ini hanya dibebankan oleh guru pendidikan kewarganegaraan saja, apalagi jika jumlah gurunya sedikit sehingga dibutuhkan kerjasama dengan guru-guru yang lain untuk merancang atau membudayakan kegiatan sehari-hari yang diwarnai dengan nilai yang baik dan juga bekerja sama dengan guru yang basicnya hampir sama seperti guru budi pekerti atau bimbingan dan selanjutnya saran yang dapat disimpulkan yaitu keberhasilan suatu bangsa untuk mencapai kemajuan tidak semata ditentukan oleh kemampuan intelektual saja. Namun kepribadian atau karakter jauh lebih penting karena akan menentukan moralitas bangsa. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter bangsa, sehingga perlu mengubah pandangan dalam pembelajaran dengan guru lebih memprioritaskan ranah afektif, psikomotor, kemudian kognitif. Kemudian, sesudah saatnya lembaga pendidikan tentang penilaian perilaku siswa di sekolah dapat dipakai dengan salah satu penentu kenaikan atau kelulusan siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.